Dengan temuan PPATK pada saat PPATK melakukan kajian pada saat yang bersangkutan atau orang-orang tertentu itu mengikuti kontestasi politik periode-periode sebelumnya. Anggota DPR bahkan meminta PPATK mengusut tuntas dugaan aliran dana tak lazim mencapai 1 triliun rupiah ke pundi oknum anggota partai politik. Ada salah satu dugaan aliran dana tak lazim sebesar 1 triliun ke kantong oknum anggota parpol. Apakah juga yang disampaikan ini termasuk ada aliran yang mencurigakan? Lazimnya, setiap partai politik peserta pemilu wajib melaporkan dana kampanye kepada KPU jelang kontestasi pelaksanaan pemilu. Namun PPATK justru mengendus dana ilegal bernilai triliunan rupiah. Dicurigai berasal dari hasil transaksi ilegal yang beredar pada pemilu 2014 dan 2019. Di sisi lain, kasus kejahatan keuangan dan perbankan sudah lama disinyalir rentan terjadi jelang pemilu. Mulai dari perkara bantuan likuiditas Bank Indonesia tahun 1998 yang mengakibatkan kerugian negara hingga 138 triliun rupiah, hingga kasus pembobolan Bank BNI tahun 2003 senilai 1,2 triliun rupiah. Atau korupsi Bank Senturi tahun 2008 yang menurut Kejaksaan dan BPK mengakibatkan kerugian negara mencapai 7 triliun rupiah. Kasus megaproyek Hambalang yang menimbulkan kerugian hingga 706 miliar rupiah dan menyeret politisi dan pucuk pimpinan partai politik. Hingga penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam Indosuria dengan kerugian mencapai 106 triliun rupiah. Yang jelas, dana gelap ataupun ilegal yang beredar jelang pemilu hanya sampai pengungkapan potensi saja. Belum ada oknum yang ditindak tegas terkait aliran dana yang tak jelas. Oke, memburu dana gelap pemilu itulah tema 1 Media Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan ada Bapak Herwin Malonda, Komisioner Bawaslu. Malam, Pak Herwin. Lalu kemudian ada Pak Yunus Hussein, Kepala PPATK 2002-2011. Malam, Pak Yunus. Malam. Ada sebelah kanan saya ada Mbak Yenti Garnasih, Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang. Malam, Mbak Yenti. Di sebelah kiri saya ada Pak Nasir Kongah, Humas dari PPATK. Malam, Pak Nasir. Dan nanti akan bergabung anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman. Ya, saya coba mulai diskusi dari Pak Nasir. Tadi menarik ungkapan dari Pak Ivan, Ketua PPATK, bahwa ada dana aliran dana pemilu yang terendus ya oleh PPATK. Sebetulnya temuan yang ditangkap oleh PPATK seperti apa sih Pak Nasir? Jadi memang beberapa tahun terakhir nih kita lebih pada fokus ke green financial crime ya. Green financial crime. Ya, kejahatan di bidang kehutanan, lingkungan hidup ya. Kemudian juga di perikanan, kelautan gitu. Ya. Nah, dari total indikasi tindak pidana pencucian uang di kejahatan green financial crime itu ada 45 triliun. 45 triliun ya. Dari green ya? Green financial crime, di mana diantaranya mengalir kepada politikus. Mengalir itu dalam kurun waktu kapan? Periode pemilu sebelumnya. Pemilu 2019. Ya. Itu udah tercium 40 triliun yang 45 triliun yang mengalir kepada politikus. Bukan semua, ya. Tapi diantaranya. Ya. Oke, terus? Nah, itu diduga juga untuk persiapan pemilu selanjutnya gitu. Untuk persiapan pemilu. Dalam 2024 apakah sudah ada indikasi tercium pola-pola yang mirip dan similar dengan 2019? Dari penelitian yang dilakukan oleh PPATK itu setiap periode pemilu ada saja. Ada? Muncul gejala seperti itu. Ada gejala, polanya mirip ya? Hampir sama polanya. Hampir sama polanya adalah menggunakan green untuk mendanai dana-dana pemilu, dana-dana politik? Iya, seperti misalnya memberikan izin ya terhadap penggalian tambang misalnya ya, atau lahan, hal seperti itulah.
Kalau yang sekarang udah ditemukan dan dilaporkan kemana, Pak? Kepada penyidik ya, ada Polri, ada KPK juga. Yang 2024? Bukan, Enggak, yang 2024? Pemilu sebelumnya. Yang 2024? Belum. Belum ada sama sekali? Ini berproses ya, saya juga artinya untuk angka terakhir itu saya belum terinformasi ya, tapi yang sebelumnya itu sudah ada disampaikan. Sudah disampaikan tapi ditindaklanjuti ya? Ya ditindaklanjuti saya kira ya. Tindak lanjutnya berupa apa itu? Penyidik yang tindak lanjuti, tapi hasilnya saya juga nggak tahu juga ya, pokoknya dilaporkan aja ya? Dilaporkan. Oke, jadi ada kasus sebenarnya Pak Yunus? Tahun ini ya, Januari kemarin kan? Januari? Ya, acting deputy Pak Danang buat statement di media bulan Januari, yang tadi disebut oleh anggota DPR, yang 1 triliun tadi ya, itu yang disebut. Ada indikasi ke orang politik. Politisi, ya. Januari ada Pak. Kalau ditanya kemana diteruskan, PPATK ini kan kembali lagi saya sebutkan dia peranannya seperti gelandang, midfielder pada permainan bola. Midfielder. Kepada striker itu penyidik. Ya, pemain tengah lah ya. Nggak boleh nyidik ya, dia pemain tengah. Memberikan umpan, sebenarnya udah setengah matang lah. Setengah matang. Nah, yang memfollow up tuh para striker penyidik ya. Ya, mencari bukti permulaan yang cukup. Kalau ada 2 bukti permulaan, sudah ada 2 bukti permulaan sah, ada indikasi pidana terjadi dan calon pelakunya dinaikkan menjadi penyidikan. Gitu follow up-nya. Tapi sekarang belum ada ya? Sudah diserahkan, tapi kan penyelidikan memerlukan waktu biasanya. Ya, tidak langsung bisa ini karena mencari bukti permulaan itu dari setiap unsur yang diduga dilakukan itu perlu waktu. Tapi PPATK ya kalau ada indikasi pidana pasti ke penyidik. Tapi terserah pada penyidik ya? Yang menindaklanjuti atau enggak ya? Strikernya itu Strikernya beliau bagus, ya? Bisa gocek-gocek dulu, bisa tapi capek. Ada pola ya Pak Yunus ya? Setiap menjelang pemilu selalu ada upaya-upaya dana-dana gelap gitu ya? Setiap menjelang pemilu biasanya kredit macet cenderung meningkat. Kredit macet meningkat. Terus? Bank yang dibobol pasti ada. Bank yang bobol pasti ada. Skandal-skandal seperti itu pasti ada. Masih ada. Kita ambil contoh tadi disebut kasus BNI kan? Udah disebut duluan tadi. Saya masih di PPATK dulu. Saya tahu belakangan itu terkait politik setelah saya menemui salah satu narapidana di Cipinang. Pak Edino ya. Saya tanya, Mas Edi udah ngajuin kasasi belum? Belum. Terus kapan mau ngajuin? Sebentar lagi. Pakai siapa? Lawyernya sang politisi itu teman saya, Yan Juanda Putra. Saya tanya, Anda pakai lawyer siapa? Saya disuruh pakai itu, saya diongkosin. Diongkosin oleh juga? sang politisi ini. Di situ saya semakin sadar bahwa kasus itu ada kaitan dengan politik. Kejadian 2003-2004. Pak Herwin, ini kan sebetulnya kalau lihat tadi penjelasan dari Pak Yunus ini kan sebetulnya terpola ya. Artinya menjelang pemilu selalu adalah orang yang mencari, menggarap, membobol apapun untuk mendapatkan dana-dana cepat gitu loh. Bawaslu mengantisipasinya gimana sih? Gini sebenarnya, persoalan dana ini kan kalau di pemilu bisa saja digunakan dengan 2 hal. Satu yang terkait dengan kegiatan resmi, yang legal, satu dengan ilegal. Pertama dia bisa masuk dalam dana kampanye pemilu. Yang kedua yang ilegal ya tadi. Yang rekeningnya khusus ya? Dia digunakan untuk politik uang misalnya. Nah, untuk itu kan sebenarnya Bawaslu nanti kita akan lihat apakah tadi dia akan masuk dalam proses pertama. Kalau di dana kampanye ada 3 hal yang akan kita lihat situ. Pertama terkait dengan laporan awal dana kampanye. Laporan awal kampanye berapa dia setor, baru yang kedua. Itu valid ya laporannya ya? Ya ini prosesnya, prosesnya dulu saya sampaikan. Kemudian yang kedua terkait laporan penerimaan sumber dana kampanye. Tapi itu diperiksa nggak sih? Nah ini kan dia diperiksa dengan ini lembaga kantor akuntan publik. Nah, memang ke depan sebenarnya dengan peristiwa yang ini juga akan membuat kita untuk membuat merevisi peraturan KPU misalnya. Misalnya kewenangan Bawaslu kalau bisa dilakukan investigasi masuk akses data. Sebenarnya tadi kami sudah kerjasama dengan PPATK ya. Ada 3 yang kita kerjasama tentang bagaimana itu kan terkait pemberantasan pencucian uang, kemudian penindakan penanganan pelanggaran di dana kampanye. Kemudian terkait dengan itu dengan pemberian saling membagi informasi, kemudian terkait dengan Tapi kalau untuk 2024 sudah tercium dia oleh Bawaslu penggunaan dana-dana ilegal gitu? Ini kan sebenarnya informasi yang juga memang belum ada laporan ke Bawaslu juga ya. Informasi yang juga kita juga sudah petakan di indeks kerawanan pemilu kita.
yang menjadi dengan keseluruhan pemilu kita akan menjadikan itu sebagai sebuah strategi pengawasan. Strategi pengawasan kita lakukan pertama tadi kita kerjasama dengan PPATK untuk informasi, nanti juga kita akan menjalankan kerjasama dengan untuk misalnya OJK atau lembaga-lembaga yang terkait dengan aliran dana ini. Nah bisa saja yang tadi kita katakan bahwa sebenarnya kalau dilihat ke ketentuan Undang 7 2017 tentang pemilu dan peraturan KPU terkait dengan kalau dia masuk ke sistem kampanye dia hanya ke peserta pemilu. Peserta pemilu kan kita tahu bersama bahwa partai politik untuk DPR, DPRD, provinsi kabupaten kota, persorangan untuk wakil presiden dan DPD. Nah, anggota DPR-nya enggak ya? Nah, ini sekarang kita akan coba desak ini. Kan kemarin sudah di pemilu 2019 KPU sudah pernah masukkan, tapi ini akan dioptimalkan. Kita coba di peraturan KPU dioptimalkan supaya tapi sebagai caleg nggak harus lapor ya? Nggak, sebenarnya itu bagian dari laporan satu partai politik secara keseluruhan. Nah, kita akan cek situ. Nah, pengecekan itu nanti akan dilihat dengan ini. Kita akan coba strateginya. Misalnya laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dikaitkan dengan seluruh proses kampanye. Apakah kampanye itu dia sinkron? Kita memang pemilu kemarin sudah memprediksi misalnya satu kali dia kampanye pertemuan terbatas berapa sih dana yang telah dikeluarkan. Nanti kita ngecek itu. Nah itu memang perlu ada kejujuran dari peserta pemilu ya. Oke baik ya. Tapi Mbak Yanti, kalau Mbak Yanti lihat ini kan sebenarnya kalau lihat ada pola ya. Pola menjelang pemilu ya pasti kejadiannya begitulah. Ya, apakah bank dibobol lah, apa kejahatan korupsi atau apapun gitu loh. Tapi apakah Mbak Yanti juga menangkap bahwa pola-pola pencucian uang ini selalu terjadi dan periodik? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mbak Yenti Garnasi, ini kan pola ya, selalu menjelang pemilu selalu ada, tadi Pak Yunus juga mengakui, pembobolan bank lah, pertambangan lah, apapun. Ini memang sesuatu yang nggak bisa diatasi sebenarnya. Kalau mau diatasi sih mau ya, bisa ya harusnya, tapi nggak ada kemauan kelihatannya, karena terulang lagi. Karena memang dalam undang-undang itu ada celah bahwa pesta demokrasi ini kan ada sumbangan partai, sumbangan kampanye. Itu hanya batasannya aja 2 miliar dan 7 miliar kalau korporasi, 2 miliar kalau pribadi. 1 triliun tadi itu. Iya, tapi kan tidak ada sumbernya, itu tidak ada yang harus dilihat sumbernya dari mana. Kemudian tidak ada audit keuangan partai, itu tidak jalan. Yang lalu itu tidak jalan, nggak tahu yang sekarang Pak, yang lalu itu tidak jalan. Kita tahu ya, jadi 1 triliun itu nanti bisa begini. Kan yang namanya pencucian uang itu kan hasil kejahatan yang digunakan sesuatu. Yang paling bahaya adalah ketika hasil kejahatan digunakan untuk pesta demokrasi. Misalnya dari bahayanya narkoba. kenapa? Dari narkoba, dari judi online. Terus kemudian nyumbang ke partai atau calon presiden atau calon anggota DPR. Kalau nanti dia jadi, jangan harap siapa yang jadi itu yang disumbang dari narkoba, dari judi online itu akan bikin aturan-aturan, atau dari korupsi, bikin aturan-aturan untuk penguatan pemberantasan korupsi, tidak akan. Ya kan ada. Jadi ya itu tuh di beberapa negara. Itu yang membuat pemerintah kita sekarang gini-gini terus ya? Iya, yang waktu itu kan ada gini, dan pola mereka ya, misalnya tadi 1 triliun itu bukan berarti dari 1 orang. Nanti ini ada yang tidak jalan, misalnya rekening dari waktu itu ada 1 miliar. Ternyata yang alamatnya itu alamat di gang, yang tidak mungkin. Itu yang 5 tahun yang lalu di Sulawesi yang banyak. Itu dari gang yang tidak mungkin, tapi 1 miliar. Tetapi keuangan partai maupun sistem yang ada itu tidak bisa mendeteksi itu. Artinya apa? Ada yang nggak jalan. Jadi kita itu nanti setelah ada pemerintahan yang baru, parlemen yang baru, kalau sampai itu didanai dari hasil kejahatan yang namanya pencucian uang ini, ya sudah, nggak ada yang bisa diharapkan. Ya artinya selain ini kan siapa yang dicalonkan bukan berarti mereka yang melakukan kejahatan. Mereka itu disumbang oleh para penjahat yang menyalurkan uang hasil kejahatannya. Ya ini adalah posisi pencucian uangnya. Nah ini yang bahaya sekali. Apapun yang akan dicanangkan ke depan nggak akan tercapai kecuali memang keinginan dari para penyumbang itu. Sementara penyumbangnya adalah hasil kejahatan. Bandar-bandar narkoba misalnya. Korupsi kan kita pernah juga bank. Ada itu ya, perampokan. Ada kan konsorsium waktu itu ya, konsorsium judi online dan sebagainya. Bahkan di sana ada gambar bahwa itu nantinya semua masih diduga kan, belum ada buktinya ya Bu ya? Oh iya, tapi itu gambaran Pak, gambaran ya. Jadi gambaran itu tidak sesederhana nanti ini presidennya siapa terus itu enggak. Tadi nanti kalau ini jadi presiden, siapa jadi menterinya, siapa jadi ininya. Ini semua adalah kalau itu dari hasil kejahatan itu pola mereka yang duduk di sana ya orang-orang itu. Oke, baik. Bung Beni Harman dari anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat yang baru hadir. Bung Beni, jadi betul ya bahwa memang ada dana-dana ilegal, dana-dana dari mafia narkotika, mafia korupsi yang masuk ke partai-partai politik untuk pendanaan pemilu ya? Betul gitu atau enggak ada sih? Ya kalau saya sih, saya tidak menemukan itu ya. Oh, Demokrat nggak menemukan? Di Demokrat nggak ada lah paling nggak. Kita nggak pernah menggunakan dana itu dan juga nggak pernah ada yang nawarkan juga sih. Oh nggak ada yang nawarin? Ada juga. Kenapa nggak ditawarin? Yang lain ditawarin loh. Ya mungkin yang lain sih kalau kita jelas tidak gitu ya. Oke. Ya tapi satu hal yang penting menurut saya sudah menjadi kenyataan bahwa banyak sekali dana ilegal yang saat ini berada di tengah-tengah masyarakat. Jangankan yang Pak Budiman sampaikan, Menko Polkam saja sudah menyebut dengan sangat tegas kan di Kemenkeu ada 300 triliun. Ya tapi kan udah dimoderasi itu. Tapi kalau soal kembali kepada dana pemilu sebetulnya, apakah memang itu main nggak sih di partai-partai politik itu? Ya menurut saya sih mungkin saja ada ya. Apakah karena biaya politik yang mahal sekali? Mungkin saja ada. Tetapi kalau toh itu ada, itu berarti sistem kita yang nggak jalan. Sistem pengawasannya, sistem pencegahannya. Kan ada Bawaslu. Ya. Nggak jalan juga? Nggak jalan. Tapi poin yang penting itu tadi adalah bahwa memang ada dana yang ilegal ini
Dana ilegal Dana ada. ilegal ini yang mau dicuci melalui sistem pemilu tadi. Oke. Jangankan sistem pemilu, Pak Budiman. Ya bisa aja untuk menentukan pejabat-pejabat juga bukan tidak mungkin. Ditentukan oleh dana-dana digunakan, ya kan? Oke. Supaya ya untuk menentukan seorang pejabat yang punya kekuasaan yang luar biasa, dan tentu nanti kalau jadi dia punya kewajiban juga lah untuk melindungi. Membayar ya? Ya, untuk ya balas budi itu. Jadi menurut saya ini yang penting. Masalahnya adalah ketika dia masuk ke dalam sistem pemilu, tentu ini mengancam demokrasi kita. Ketika dia masuk ke sistem pemilu, maka demokrasi kita menjadi tidak murni lagi. Suara rakyat, suara Tuhan itu mestinya kan begitu. Yang terjadi adalah suara rakyat itu dibeli oleh dana-dana ilegal tadi, kan gitu. Coba bayangkan, itu di mana-mana, jangan pemilu nasional, pilkada dan sebagainya. Dan itu sudah banyak kasusnya. Dan itu semua dibiayai oleh dana-dana ilegal. Iya, dan itu sudah ada kasusnya di negara kita. Beberapa kasus yang ditangani oleh KPK sudah menunjukkan ini. Sudah ada, ini bukan lagi ada atau tidak ada, ada. Ada. Masalahnya adalah bagaimana kita menangani ini, bagaimana kita mencegah ini. Betul Ibu tadi bilang, gimana sistem regulasinya. Udah bisa nggak mencegah ini? Regulasinya yang buat DPR kan? Ya bukan DPR, ada pemerintah juga. Pemerintah juga? Presiden juga. Presiden dan DPR yang bikin undang-undang ini. Ada nggak komitmen yang kuat? Ya kalau soal ini kan semua tahu. Baik. Ya, siapa yang punya kuasa ya itulah. Baik. Baik, Pak Yunus. Pengalaman Pak Yunus yang 9 tahun di PPATK ya. Ini kira-kira permainannya gimana sih, dana-dana yang minimal pada era Pak Yunus dipantau dan digunakan untuk kepentingan politik sebenarnya? Jadi kalau tadi sumber-sumber yang tidak sah memang kita akui ya. Bukan saja kredit macet cenderung meningkat, ada banknya dibobol, ada skandal ya. Sumbangan-sumbangan juga banyak. Jadi terus terang saja saya tidak terlalu optimis dengan sistem pencegahan dalam menyangkut dana pemilu. Yang sekarang? Yang sekarang. Saya ambil contoh, ada 3 hal yang ingin saya. Pertama, rekening dana pemilu. Begitu mereka dapat nomor sebagai partai peserta pemilu, besok dia buka rekening. Rekening dana pemilu atas nama partai. Yang tercatat itu resmi, formal sekali. Formal. Sumbangan in natura, sumbangan kepada individu di luar yang dicatat, dilaporkan tidak terlaporkan, tidak tercatat sama sekali. Itu jumlahnya tidak banyak. Laporan baik-baik saja. Itu pertama. Lebih banyak yang tidak dilaporkan daripada yang dilaporkan. Yang ketiga, kalau ada audit akuntan publik itu tidak menyeluruh, namanya agreed upon prosedur. Hanya item tertentu saja yang dilihat oleh akuntan publik dengan waktu yang sangat terbatas, sehingga apa yang mau ditemukan. Kemudian saya cek juga ke kawan di Bawaslu. Kalau ada laporan dari PPATK atau yang lain, yang nama penegakan hukum terpadu, Gakumdu ataupun Bawaslu sendiri, nggak sempat dia menangani itu, menangani pelanggaran pemilu aja udah kewalahan, apalagi menangani cuci uang, apalagi menangani pelanggaran, nggak sempat. Waktu sangat terbatas, fokus tidak di situ, sampai mereka bilang lah, ini aja nggak tertangani, ngapain saya tangani cuci uang dan lain-lain. Itu fakta. Selama ini nggak pernah terungkap seperti itu. Jadi saya tidak optimis dengan sistem. Nggak optimis ya? Pencegahan dana pemilu seperti sekarang ini membuat pemilu yang bersih, saya sangat tidak optimis. Bukannya saya, tapi memang sistemnya begitu, nggak menjamin. Pak Erwin, gimana nih kalau tadi masukan dari Pak Yunus nggak optimis dengan sistem yang kadang-kadang formalitas, yang reported dan underreportednya malah lebih banyak yang underreported? Nah itu yang saya bilang awal tadi kan, sebenarnya semua wajib melaporkan. Secara formil kan peserta pemilu melaporkan. Baik-baik aja ya. Tadi Mbak Yanti katakan bahwa terkait dengan ada batasan. Pertama kan kalau dana kampanye batasan berapa yang mau disumbangkan. Terutama terkait juga dengan pihak yang dilarang. Uang hasil kejahatan sebenarnya terkait juga dengan itu. Nah pertanyaannya adalah informasi ini didapatkan dari mana pada saat penyelenggaraan pemilu, terutama pada saat kampanye. Nah ketika masuk situ kan dia bisa jadi diproses oleh Bawaslu, minimal kita cegah untuk proses eksekusinya. Sehingga saya katakan dari awal tadi bahwa kerjasama kita dengan PPATK itu salah satu bentuk demikian memberi informasi pada saat tahapan, apalagi kampanye itu hanya 75 hari. 75 hari. Jadi sebelum kampanye lebih nggak dia nggak masuk dalam ruang sini, tidak masuk dalam ruang penegakan hukumnya, karena
di Undang-Undang 7 kan hanya pada dana kampanye pemilu. Terutama juga yang tadi oleh Bang Benny katakan bahwa sebenarnya selain dana kampanye, dia juga masuk yang tindakan ilegal, itu politik uang, ya terkait dengan hal-hal yang tidak masuk dalam sistem dana kampanye, dana kampanye. Dan itu sebenarnya kita akan fokus ke yang tadi, sumber dana kampanye apakah jelas, misalnya seseorang itu apakah dia memang layak untuk memberikan dana kampanye misalnya 50 juta. Kalau kita lihat kapasitasnya sehari-hari ya tidak memungkinkan. Nah, untuk itu memang ke depan ya kita memang Bawaslu mendesak kepada misalnya KPU supaya dia mengeluarkan peraturan KPU supaya nantinya walaupun mungkin belum menyeluruh, tetapi kita memang masukkan dalam konsep semua yang terlibat dalam pemilu, bukan cuma peserta pemilu di rekening partai politik misalnya, tapi juga ada masuk terkait dengan para caleg yang memang akan masuk secara keseluruhan untuk itu. Baik, Pak Nasir. Jadi kalau hasil yang akan dikerjakan oleh PPATK untuk betul-betul meminimalisir agar dana-dana ilegal itu terdeteksi, diketahui dan kemudian dicegah seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.
Terus apa yang harus dikerjakan dengan keterbatasan banyak begitu? Ya, saya lihat aturan yang jelas menurut saya harus diperbaiki, kemudian komitmen bersama. Saya lihat waktu di Korea itu menjelang ini mereka politisi buat statement bersama untuk katakanlah mengadakan perbaikan, ada anti korupsinya. Di sini statement bersama para politisi itu saya belum dengar, Pak. Nggak ada juga? Nggak ada itu ya. Nggak perlu lah. Memperbaiki. Sementara undang-undang dibuat terus oleh politisi tiap 5 tahun sekali kan dibuat terus tuh undang-undang MD3 itu. Ya, untuk menguntungkan ya mereka yang mengubah lah terutama itu. Jadi bukan, saya pikir kepentingan rakyat banyak, kepentingan pemilu yang bersih ya. Mulai dari hulu kalau menurut saya udah dimulai, Pak. Kalau nggak nanti pemerintahan tuh kalau disponsori lah uang-uang yang tidak jelas, orang-orang yang tidak jelas, kebijakan nanti menguntungkan mereka yang jadi sponsor, merugikan publik akhirnya. Oke, yang dirugikan bangsa ini juga ya? Bangsa ini sangat dirugikan bisa. Jadi Pak Benny, kalau Pak Benny lihat mungkin nggak sih ada kebangkitan komitmen dari politisi gitu untuk kemudian ya udahlah kita saatnya tidak lagi menggunakan dana-dana ilegal, mungkin nggak sih Ben? Ya kalau soal statement kolektif itu kan mungkin saja. Mungkin aja ya. Tapi saya tetap tidak punya keyakinan dengan itu. Jadi bukan itu soalnya. Saya tetap percaya dengan sistem. Oke. Orang melekat masuk dalam sistem yang jahat, dia bisa jadi setan di situ. Oke. Ya kan? Jadi tapi kalau sistemnya malekat, orang jahat bisa jadi baik kan gitu. Jadi kelemahannya pada sistem ya? Pun saya adalah sistem kita ini. Itu yang tadi saya katakan. Nah, bukan hanya soal sumbangan partai politik waktu pemilu, itu tidak ada masalah. Itu sudah diatur dengan baik, rapi dalam undang-undang. Tapi nggak terlalu besar ya? Persoalannya bukan soal besarnya juga. Soalnya adalah itu tadi, dana yang berada di luar sistem ini. Kemudian juga penggunaan dana di luar sistem yang ada itu. Itu yang tidak dideteksi oleh lembaga-lembaga atau sistem PPATK. Ya, sistem tidak tercatat, tidak dilaporkan itu juga kan itu. Itu kan masalahnya. Lalu apa solusinya? Apa way out-nya ini? Kali-kali kita ngomong sama PPATK. Coba PPATK apa dong yang kalian bikin? Nah, PPATK hanya lapor aja. Dan ada yang umumkan ke publik juga ya oke lah. Tapi kalau memang betul tadi ada laporan begitu, ada dana yang tidak jelas dilapor ke aparat penegak hukum, tapi kan tidak jalan juga aparat penegak hukum gitu. Tapi kan Anda bisa tanya. Bagaimana? Di rapat kerja kan bisa tanya kenapa nggak jalan? Bisa bolak-balik kita nanya. Terus? Kan itu soalnya, kok tidak jalan juga. Tapi diam juga DPR-nya? Diam, bukan DPR-nya diam. DPR sudah nanya berulang kali. Nggak dijawab? Kali-kali dijawab, tapi bukan soal jawabannya, pelaksanaannya kan ada. Nggak ditanya lagi? Satu poin yang penting menurut saya adalah pertanyaannya, bagaimana kita membangun sistem sosial yang lebih kedap korupsi tadi. Sistem sosial kedap korupsi. Sistem sosial yang kedap korupsi ini ya. Ini yang paling penting. PPATK mestinya kan melacak ini nggak bisa. Kalaupun PPATK melacak itu, ya itu tadi sekedar umumkan, oh ada dana masuk politikus. Coba buka itu. Coba PPATK tanggung jawab. PPATK buka, siapa politikus itu. Ini kan hanya ngomong, cuap-cuap. Sama juga dengan dana di Menkeu itu, 300 triliun. Ngomong dong, siapa itu? Betul, Pak cuap-cuap, Pak Nasir. Iya itu, cuap-cuap ini. Memang kewenangan kita kan terbatas. Oh terbatas Ben. Kalau nambah kewenangannya. Itu kalau bilang wewenang terbatas itu nggak betul. Dalam arti begini, biasa. Kita kewenangan kita melakukan analisis, kemudian untuk disampaikan kepada penyidik. Hukum. Penyidiklah yang menindaklanjuti. Ya tagih. Ini PPATK-nya diam, nggak tagih. PPATK-nya diam, DPR-nya juga oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk bertanya. Itu hanya tanya aja yang terjadi Pak Budiman selama ini. PPATK lapor aja, itu dari DPR dia lapor aja. Saya tanya PPATK, buka itu kalau bisa. Nama-namanya siapa? Jangan disembunyikan. Kan begitu? Dibuka apa adanya gitu? Tahu, oh sudah disampaikan kepada aparat penegak hukum. Kalau kita sebutkan nama-nama itu, kita kena tipping off itu. Nah, ada Pak, di Dewan tidak masalah, buka. Kami yang tanya, wajib jawab. Ini kami sudah tanya, tidak dijawab. Mungkin untuk Dewan, takut PPATK-nya. perlu di sidang tertutup kalau untuk Dewan ya, jadi kerahasiaan. Nggak usah tutup juga lah, buka. Saya setuju dengan Pak Mahfud ya, buka itu. Cuman
cuman dia mencela menteri gitu. Oke, baik Pak Herwin. Jadi kira-kira gimana dari Bawaslu gitu agar minimal agar dana-dana ilegal ini bisa dicegah agar kita menghasilkan pemimpin atau anggota DPR yang tidak berasal dari dilahirkan oleh dana-dana ilegal. Tapi apa resep dari Bawaslu? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih.
Win Malonda. Jadi Bawaslu apa upaya yang akan dikerjakan untuk meminimalisir lah terjadinya dana-dana ilegal digunakan untuk mendapatkan kekuasaan di eksekutif atau di legislatif? Ya tadi kan dikata oleh PPATK bahwa kita nanti akan bentuk satgas kan. Satgas itu saling membagi informasi. Nah kami sih butuh informasi misalnya tadi ada transaksi mencurigakan di antara para politisi misalnya. Nah bisa saja kan informasi ini kepada kami dan kita berikan pemetaan untuk supaya nanti melakukan strategi yang lain. Misalnya kita melakukan pengawasan untuk proses-proses kegiatan-kegiatan di pemenangan di pemilu 2024. Nah terutama juga nantinya kita nantinya akan kerjasama misalnya begini, bisa saja kan sudah ada sekarang terkait dengan yang transaksi sudah berjalan, tetapi juga yang akan datang. Yang di awal saya katakan bahwa sebenarnya bisa dibuat kebijakan apabila ada transaksi-transaksi yang nantinya tidak urgent. Menjelang ini kan kalau mau lihat sebenarnya pembicaraan kita dari awal ya agak formil untuk dana kampanye. Tapi di luar itu. Dan itu bisa saja terjadi menjelang pemungutan suara. Apakah itu seminggu atau di tukar menukar informasi ya. Kemudian bisa saja ada dana yang tidak sama sekali terkait dengan proses-proses pembangunan. Proses masyarakat itu bisa ditunda setelah pemungutan suara. Sesuatu yang sangat penting sekali. Itu, supaya nantinya dicegah untuk dipergunakan. Kalau tadi kan untuk kegiatan kampanye, tapi digunakan untuk politik uang misalnya. Baik Pak Yunus, apa langkah konkret atau langkah cepat yang bisa dikerjakan agar presiden yang dihasilkan atau DPR yang dipilih itu betul-betul agak sedikit terbebas lah dari hutang budi politik sebetulnya? Saya pikir pertama komitmen para politisi ini yang sekian banyak partai itu dibuatlah benar-benar tertulis dan benar-benar dilaksanakan. Dia akan memperbaiki sistem ini menjadi pemilu yang bersih ya, sehingga dilahirkanlah tokoh-tokoh calon-calon yang jadi memang bersih. Itu yang pertama kalau menurut saya, karena mereka yang terkait. Kemudian yang kedua kerjasama mutlak kalau menurut saya yang disebutkan tadi dalam rangka mencegah ataupun memberantas katakanlah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan negara sebenarnya kalau negara itu banyak duit harusnya negara lebih banyak berperan menyumbang di dalam menyumbang dana saksi dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau negara jumlahnya dikit buat melatih saksi, buat pemilu, nanti mereka cari dana sendiri-sendiri ya, yang kuat dananya itulah yang menang jadinya. Baik Mbak Yanti, salahnya apa Mbak? Yang lebih bisa dilaksanakan sekarang, visible dilaksanakan sekarang? Ya tadi yang disampaikan Pak Beni itu betul ya, bahwa uang-uang yang sedang beredar yang termasuk disampaikan PPATK dari 45 triliun baru 1 triliun yang disampaikan. Kalau udah diendus 45 triliun, ini harus komitmen antar penegak hukum jadinya. Penegak hukumnya. Panggilin aja Pak Beni mereka tuh Kapolri panggil, Jaksa Agung panggil, KPK panggil. Kenapa? Itu yang jadi pengawasan ya? Iya, dan itu kenapa tidak ditindaklanjuti? Karena kalau ditindaklanjuti kan ada kejahatan asal dan TPPU dan harus lapor kepada PPATK. PPATK jangan hanya dilapori saja tapi bergerak dan kemudian kalaupun kelihatannya kalau sekarang nggak mungkin ya, saya juga pesimis. Artinya sumbangannya terlalu mahal. Jadi nanti kalau terlanjur ada politik uang ya terima aja tapi jangan dicolok orangnya. Gitu. Baik. Jadi edukasi pada masyarakat. Apa konkret yang akan coba dikerjakan oleh PPATK untuk meminimalisir itu? Ya kita meminta ke penyedia jasa keuangan ya untuk transaksi-transaksi yang mencurigakan tadi segera dilaporkan. Itu bukan udah kewajiban ya? Iya, tapi ini juga misalnya selalu kalau di masa-masa tenang itu uang yang di dalam rekening tadi itu baru bergerak. Lalu kemudian misalnya pada masa-masa yang nanti menjelang hari H itu orang-orang yang mengambil uang tunai itu tinggi ya. Nah itu bukan uang palsu tapi kan? Bukan, uang jelas lah. Bisa juga uang palsu dibuat untuk penumpang bisa juga uang palsu ya. Kejadian dulu. Dan kemudian yang kita harapkan tuh masyarakat kita memang semakin cerdas ya di dalam memilih untuk memilih wakilnya atau pemimpinnya yang bebas dari money politik dan pencucian uang. Bung Beni? Ya menurut saya tadi sudah disampaikan mungkin lebih radikal lagi. Vote sistem ini kita ubah. Sistemnya diubah? Sistemnya kalau bisa. Jadi pemilunya ditunda dong. Kalau bisa pakai elektronik tadi. Oh e-vote. E-voting. Itu bisa meminimalisir ini. Kemudian yang kedua
yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengatasi, memantau dana-dana ilegal yang beredar di tengah-tengah masyarakat ini. Oke. Kalau ini nggak dicegah ya susah. Malah saya punya ide lebih radikal lagi. Setiap warga negara itu wajib melaporkan kekayaannya kepada negara. Setiap warga negara? Setiap warga negara harus lapor? Kalau kan ada titipan-titipan itu kan, pakai nomine lah. Oke. Gitu. Berat juga Jadi itu. semua dana itu jelas. Tidak boleh ada yang menyimpan dana dimanapun. Oke. Kalau ada, laporkan itu. Siap, oke. Oke. Kali ini. Baik Pak Beni, Dan kemudian makasih. juga transaksi tunai, ya kan, kalau bisa itu dilarang. Ya. Oke. RU-nya Pak, tolong disahkan Pak di DPR. Oke. Hukuman transaksi Ya, tunai. bukan. Ya kita tunggu aja lah RU-nya, tunggu Beni menggunakan Pak Inisiatif ya. Ya kan, sama Partai kan. Bantah. Oke. Kita ini kecil Pak. Oke, baik Pak Beni, Pak Nasir, Bu Yanti, Pak Yunus dan Pak Erwin. Kekuasaan itu memang menggetarkan. Karena itulah orang berlomba meraih dan mempertahankan kekuasaan. Tapi sejarah mengajarkan kekuasaan bukan hanya mempesona dan menggetarkan. Ia menggiurkan sekaligus juga memabukkan. Harta dan tahta ibarat dua sisi mata uang. Untuk mendapatkan tahta butuh banyak uang. Untuk mendapatkan lebih banyak uang butuh lebih lama tahta di tangan. Sudah menjadi pola republik, perburuan dana gelap jelang pemilu kerap terjadi. Skandal keuangan, perampokan dana, pencucian uang, korupsi, kasat mata mudah diamati. Polanya sama, hanya aktor dan modusnya berganti. Sayang, pola itu hanya diamati atau malah dinikmati tanpa keinginan membenahi. Jika pola terus terjadi, kekuasaan menjadi fana, keuangan menjadi maha kuasa, sementara rakyat pemegang kedaulatan terus saja sengsara. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.